Tidak ada negeri seperti negeriku. Dalam tilikan sejarah yang baru ini, kita percaya kita harus melihat sekali lagi peristiwa pernikahan di Kana itu. Hal pertama yang kita saksikan ialah betapa Yahudinya pesta itu. Tentu ada hal-hal yang mengingatkan kita akan tetangga-tetangga kosmopolitan di Galilea. Tempayan-tempayan di halaman dan piala-piala di atas meja ada gambar bergaya Siprus. Pakaian mempelai perempuan telah dicelup di sebuah bengkel Fenisia, barangkali di Tirus atau Sidon. Pemimpin pesta yang disebut dengan Architriklinos berperanan seperti yang ada di pesta-pesta Yunani. Akan tetapi inti pernikahan, tata caranya yang pokok, falsafahnya, nilai-nilai budaya dan agama yang terkandung di dalamnya adalah 100% bersifat Yahudi. Kita kagum kepada orang-orang yang sederhana ini yang menjaga tradisi-tradisi mereka yang berharga tetap utuh meskipun ada banyak pengaruh yang menggerogoti. Kedua, sekarang kita lebih memahami cinta orang-orang ini yang hampir bersifat fanatik terhadap negeri mereka sendiri. Kita semakin menjaga baik-baik milik kita, kalau ada bahaya milik itu akan hilang. Orang-orang Galilea mencintai tanah mereka, pusaka agama mereka, bagian kecil dunia yang menjadi milik mereka itu. Yesus juga mencintai tanah Galileanya. Cinta Yesus kepada tanah negerinya yang sangat kaya dan sangat mendalam tidak akan mengesampingkan bangsa-bangsa lain karena nasionalisme yang picik. Seperti akan kita lihat dalam rangkaian-rangkaian selanjutnya ya. Akan tetapi cintanya kepada tanah negerinya Galilea sungguh-sungguh nyata. Kita tidak dapat benar-benar mencintai dunia seluruhnya dan semua bangsa dengan cinta universal kalau kita tidak mulai dengan mencintai bagian kita sendiri. Kalau kita tidak mulai dengan mencintai bagian kita sendiri di dunia dan orang-orang yang diam di situ dengan cara yang istimewa. Orang-orang Telugu di India mempunyai sebuah nyanyian yang menarik, nyanyian yang menggambarkan kenyataan manusia yang mendalam. Dari semua desa di negeriku, desaku sendiri paling kusayang. Dari semua jalan di desaku, jalanku sendiri paling kusayang. Dari semua rumah di jalanku, rumah sendiri paling kusayang. Nah, apa maksudnya? Maka kita memberikan pewartaan itu kepada kampung kita, kepada desa kita. Itu yang paling kusayang. Kalau kita tidak berakar di rumah kita sendiri, di jalan kita sendiri, di desa kita sendiri, dan di negeri kita sendiri, kita tidak dapat mencapai orang-orang lain dan memahami bagaimana mereka pun mempunyai Galilea mereka. Yang anehnya, sama-sama mereka sayangi seperti Galilea kita sendiri kita sayangi. Galilea, setiap orang bersifat unik. Kerajaan surga, Yesus tidak melayang-layang di udara. Kerajaannya beralas pada setiap petak tanah yang bersifat perseorangan manusiawi. Anggur baru yang diberikannya tidak diciptakan dari ketiadaan. Anggur baru itu adalah perubahan air biasa yang ditemukan di dapur-dapur hidup sehari-hari. Dan itu hanyalah awal misteri Galilea. Wah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah masuk di situ. Lalu nanti beberapa kali saya memberikan pertanyaan yang mungkin nanti Bapak bisa jawab. Yesus mencintai Galilea dan orang-orang Galilea, orang-orang lain tidak mencintai. Mereka meremehkan Galilea, selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Kita bisa baca Yohanes bab 7 ayat 52. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah implikasi-implikasi fakta ini bagi kita sekarang sebagai pengikut Kristus? Kemudian yang kedua, Injil keempat, empatnya memberitahu kita bahwa Yesus kembali ke Galilea sesudah kebangkitannya. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Kita bisa baca Matius 28 ayat 7, Markus 16 ayat 6 sampai 7, Lukas 24 ayat 6, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, pertanyaannya, pentingkah bagi Yesus mengunjungi Galilea? Sekali lagi, mengapa? Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, komentarilah kutipan dari Vatikan II di dalam terang kesadaran Anda bahwa Yesus adalah orang Galilea.
Ia yang merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15, adalah sendiri manusia yang sempurna. Dengan penyelemaannya, anak Allah dengan suatu cara telah mempersatukan dirinya dengan setiap manusia. Ia bekerja dengan tangan manusia. Ia berpikir dengan budi manusia. Ia bertindak dengan kehendak manusia dan mengasihi dengan hati manusia. Lahir dari perawan Maria, ia benar-benar telah menjadi satu di antara kita seperti kita dalam segala hal kecuali dosa. Nah, itu menjadi inspirasi bagi kita.